Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.3 tentang menganalisa rancangan bahan. Setelah belajar tentang merancang bahan, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan pengertian rancangan bahan, menjelaskan tujuan merancang bahan, menyebutkan alat dan bahan untuk merancang, dan menjelaskan langkah-langkah membuat rancangan bahan. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang pembuatan pola jas wanita? Baik, kalau masih ingat, kita langsung masuk pada materi merancang bahan. Merancang bahan adalah memperkirakan banyaknya bahan yang dibutuhkan pada proses pemotongan. Rancangan bahan ini dijadikan pedoman saat kita memotong bahan. Tujuannya adalah agar kita mengetahui banyaknya bahan yang diperlukan saat memotong, untuk mengefisiensi bahan, untuk pedoman memotong bahan, dan untuk mengetahui banyaknya jumlah biaya yang dibutuhkan saat membuat produk, ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja? Alat yang digunakan untuk merancang bahan adalah alat tulis, penggaris, ya. Penggaris digunakan dua macam, penggaris ukuran 30 dan penggaris pola, ya. Penggaris pola kita gunakan yang kecil karena kita membuat rancangan bahan. Kemudian skala dan gunting kertas. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah kertas HVS, kertas doorslag. Kertas doorslag di sini kita gunakan dua warna, yaitu warna merah untuk badan depan dan warna biru untuk bagian belakang. Kemudian kertas payung atau kertas coklat, kemudian lem kertas, ya. Nah, di dalam pembuatan jas, ya, kita gunakan ada 3 macam rancangan bahan. Yang pertama adalah rancangan bahan utama, yang kedua rancangan bahan lining atau furing, dan yang ketiga adalah rancangan bahan interfacing atau pelapis. Kemudian langkah-langkah merancang bahan adalah yang pertama, kita siapkan pola badan utama, ya. Kita buat pola badan depan dan belakang, ya, pola dasar. Kemudian kita rubah menjadi pola jas. Setelah pola jas jadi, ya, kita kutip pola tersebut dengan menggunakan kertas doorslag. Lalu kita buat 3 macam pola, yaitu pola bahan utama, lining, dan interlining. Setelah ketiga pola itu kita buat, ya, lalu langkah berikutnya adalah kita gunting pola tersebut dan kita pisahkan pola tersebut menjadi 3 bagian, ya, pola bahan utama, lining, dan interfacing. Setelah ketiga pola tersebut siap, lalu kita siapkan kertas coklat atau kertas payung. Di sini kertas coklat kita umpamakan sebagai bahan utama, ya. Kemudian kertas payung tersebut kita ukur selebar 150 cm, ya, karena nanti bahan utama yang akan kita gunakan pembuatan jas itu selebar 150 cm, ya. Setelah kertas coklat kita siapkan, kita susun pola-pola tersebut, ya. Pertama kita buat rancangan bahan utama, ya. Kita susun mulai dari badan yang paling besar, pola yang paling besar, baru pola yang kecil mengikuti, ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah bahan utama selesai, baru kita rancang bahan lining, ya, sama seperti bahan utama. Pola yang paling besar itu yang disusun terlebih dahulu. Setelah itu pola interfacing dibuat rancangan bahannya, ya. Setelah semuanya tersusun dan kita cek lagi, ya, apakah kelengkapan pola sudah lengkap. Misalnya arah serat, kode pola,
dan penambahan kampu serta kelem ya. Kalau dirasa semua sudah lengkap, lalu kita akhiri dengan menggaris di bagian bawah ya. Setelah itu kita ukur dari ujung satu ke ujung yang satunya. Setelah kita dapat ukurannya, ukuran tersebutlah yang kita gunakan sebagai pedoman memotong ya, sebagai pedoman menyiapkan bahan ketika akan memotong ya. Setelah itu kita rapihkan semuanya dan kita siap untuk proses berikutnya, yaitu memotong dengan berpedoman rancangan bahan tadi ya. Sampai di sini sudah paham anak-anakku? Baik ya, untuk tugasnya nanti kalian membuat pola jas ya, ada 3 macam, yaitu bahan utama, bahan lining, dan interlining. Setelah itu kalian silakan ya belajar, bisa mencari referensi lain seperti buku pembuatan pola sampai merancang, kemudian bisa searching di Google, bisa melihat video YouTube ya untuk menambah pengetahuan kalian ya. Demikian pembelajaran kali ini ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.